Universitas Pasundan merupakan universitas yang menjadi favorit di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti jadi favorit di Indonesia, dalam favorit di dunia internasional. Dan sebagai orang Sunda kita bangga punya Universitas Pasundan. Mudah-mudahan Pasundannya Pasundan, bukan Pasundan Juuh Cimata, tapi Pasundan terpancar wajah bahagia, karena seluruh orang tuanya hari ini bahagia anak-anaknya bisa lulus. Saya yakin itu aya nu ngagadekeun sawah, aya nu ngajual anting. Ya, di tempat ini jangan salah loh, mereka mungkin beberapa hari yang lalu pusing kudu mayar toga, nges mayar toga kudu nyewa mobil, nges nyewa mobil indung bapakna kudu dangdan, make jas, make dasi, make batik, eta teh piduiteun hungkul. Mudah-mudahan we teu nginjem ti Bang Emok lah. Ya kalau wisuda ya harus untuk perguruan tinggi, ari TK, SD jeung SMP mah wisudaan tuh. Janganlah. Wisuda itu hanya satu kali pada jenjang perguruan tinggi. Ari TK, SD, SMP mah lain wisuda ngaranna ge kenaikan kelas jeung kelulusan. Eta dibagi rapot. Cirina naon? Cirina indung bapakna nyuhun tumpeng, susuguh ka guruna, mere sasajen ka guruna, tanda hubungan. Nuhun anak aing nu ololeho geus naek kelas, budak aing nu budug geus lulus, keur peujeuh mere duit mah teu meunang ku undang-undang, nya mere bakakak jeung tumpeng we, tanda cinta, tanda rasa. Tah eta teh hubungan guru jeung murid. Kunaon di Unpas ieu cenah kolotan teu moal tumpeng, heuh teu kudu ditumpengan da semesterana ge mahal. Saya ini kalau ngomong susah terkendali Pak, sok saya beletukna. Ye atuh da wajar mahal ge. Da ngahaja mah dididik ku bapakna moal bisa ruangan di ASEAN, di Lipan, bangga. Dalam rumusnya tidak ada orang tua yang jatuh miskin gara-gara pendidikan anaknya, tidak ada. Saya ini bapak saya, ibu saya anaknya 9, hampir semuanya jadi sarjana. Teu eueuh sawah nu sajengkal kajual, eueuh kebon anu satumbak kajual, weuteuh we. Tapi ka ayeuna naon sababna? Karena ada 2 hal dalam ilmu kehidupan. Siapa yang bangun rumah sesuai dengan ukuran hidupnya, siapa yang menyekolahkan anaknya, maka rezekinya akan terhampar dari seluruh penjuru langit. Yakinlah itu. Asal budakna bageur. Ai ruksakna kolot ku naon? Lain ku biaya kuliah, lain ku biaya jajan. Rusakna kolot ku naon? Ku bohong anakna. Bohongna kumaha? Ku naon? Duit semesteran sia teu dibayarkeun. Oh ngaku kapake ka ditu ka dieu, padahal mah kabogohna reuneuh. Kan bahaya. Ya ini kan terjadi juga, jujur aja, ya kan? Itu tapi lamun anakna jujur jeung junun, rezeki kolotna ngalir, kuliahna anggeus, geus anggeus kuliah terus digawe, bisa dagang, bisa jadi pagawe, bisa naon we manfaat jeung kolotna, sumujud ka indungna, sumerah ka bapakna, berkah hirupna, boga pamajikanana bageur, geulis nyaah ka indung bapakna, boga salakina bageur, kasep nyaah ka indung bapakna, nyaah ka mitohanna eta. Mending keneh boga pamajikan geulis nyaah ka kolot daripada boga pamajikan goreng bengek timuruan ka kolot teh nyaah, rugi teuing. Ini. Jadi untuk itu saya sebagai Gubernur Jawa Barat mengucapkan terima kasih atas jerih payah ibu dan bapak menyekolahkan anak-anaknya. Cek urang Sunda mah pan nyakolakeun budak teh kepeul ge dibagi 2.
Tarik ngahuap teh bagi dua pan. Bagi dua jang anakna. Ini apa sih? Justru dengan jerih payah ibu dan bapak, indeks pembangunan manusia di Jawa Barat meningkat. Indeks pendidikannya meningkat. Engke nu menang penghargaan gubernur. Bener tuh. Gubernur sia teh nu ripuh ma Ici ma Eroh ma Ana ce Imah ce Titin ce Tati ce Tita. Ari gubernur menang penghargaan. Gubernur Jawa Barat berhasil meningkatkan indeks pendidikan rakyat Jawa Barat. Sia menang penghargaan tah nu digawe mah ieu doktor profesor indung bapakna maneh mah ukur menang penghargaan hungkul. Makanya hari ini saya mengeluarkan kebijakan karena angka putus sekolah di Jawa Barat tertinggi di Indonesia, maka saya akan membuat tim yang bisa kepala sekolah langsung lapor ke ketua tim ini. Kalau ada anak di Jawa Barat berhenti sekolah gara-gara urusan ekonomi, maka tim kami akan menyelesaikannya dari mulai SD sampai SMA. Apa sih yang menjadi penyebab orang Jawa Barat eureun sakola? Urang mah nyaho kabeh. Naon? Saya kemarin itu berhenti nungguin teman-teman makan, saya nunggu di luar, tiba-tiba ada emak-emak menghampiri saya sambil menangis. Aing mah mongeun ci aing teh. Rada ngora ceurik, paur we ngaku reuneuh aing mah. Saya sudah tebak, ibu apa ini anak saya nggak mau sekolah, kenapa? Kenapa masalahna kunaon? Masalahna ieu teh ya seragam belum kebayar, kenapa? Berapa bu? 1.200.000. Kan sekolah mah udah nggak bayar, iya seragam. Saya mah balik nanya, ari jajan sabaraha anak ibu? 20. Tah ieu urang Sunda teh. Ari sia Aisyah juta teu kabayar 20 sapoe kabayar. Ibu bisa nggak sih jajannya dirubah 5.000, 15.000 untuk bayar seragam? Kalah kacurik dikitukeun teh atuh aing kapaksa mang nebuskeun. Dan saya nebusnya nyuruh orang lain, tidak saya sendiri. Kenapa? Karena si ibu narana pipaureun. Kan sudah tahu saya tidak akan menikah sama janda. Nah, ini teh kasus seperti ini teh banyak, bukan satu. Ada satu lagi keluarga yang anaknya juga tidak mau sekolah gara-gara seragam. Untuk itu saya ngajak pada penerimaan siswa baru sekarang di seluruh kepala sekolah di Provinsi Jawa Barat, andai kata ada siswanya tidak kebeli seragam, biarkan dia pakai baju apa adanya dulu. Nanti kita kelihat mereka tidak punya baju. Dari situ pemerintah nanti mengintervensi seragam buat mereka. Itu cara. Ini penting, dan yang kemudian saya sampaikan juga melalui forum ini di sistem penerimaan siswa baru biasanya dengan sistem yang sekarang ini suka banyak titipan gubernur, titipan asisten, titipan kepala dinas, titipan dewan, pokoknya tidak ada titipan kepala sekolah yang takut karena titipan memasukkan orang yang tidak berhak, maka saya akan berikan sanksi. Walaupun sebenarnya juga tugas negara. Kalau ada orang maksa masuk ke sekolah sebenarnya bagus. Berarti orang tuanya ingin anaknya sekolah. Yang salah itu negara. Kenapa sampai sekarang belum bisa menyiapkan ruang kelas yang baik untuk seluruh rakyatnya? Itu masalahnya. Sanutunya ke anak. Tetapi setelah itu ya kita kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta, dengan nanti saya lagi hitung dulu, mudah-mudahan hitungannya berhasil. Di sekolah negeri makan sudah dibebaskan dari biaya, di sekolah swasta, SMA swasta kita ingin untuk rakyat miskinnya digratiskan yang di sekolah swasta. Ini orientasinya. Kenapa? Karena saya punya analisis, justru yang masuk sekolah swasta itu rata-rata orang tidak mampu. Orang yang mampu, anak-anak mampu, rata-rata bisa masuk di SMA negeri. Ini yang terjadi hari ini. Dan boleh katakan, anu balangor teh justru ayeuna mah jelema nu teu mampu. Anak-anak incuna padidi, orang mampu. Balager. Ayeuna mah nu maksakeun diri teh nu teu baroga. Motor meunang nganyuk, knalpotna dibrongkeun, diberebet-berebet sisi jalan, tiguling, leweh indungna datang ka aing.
Budak keluar jam 11, kemudian tiba-tiba di jalan dibacok oleh temennya, ceurik indungna datang ka aing. Budak nu dibacok bapakna datang ka aing, anu ngabacokna datang ka aing. Dua nana aing ti anak teh loba-loba teuing. Dan ingat ya, sekali nebus orang dibacok di rumah sakit 99 juta, Pak. Makanya saya udahlah sekarang dengan pola pendidikan sekolah kebangsaan, orang menyebutnya barak militer, balager digana budak teh 14 poe garaya. Skill malam saya kumpulin sebagian dengan para psikolognya. Ternyata bisa kalau kita melangkah, ternyata kalau pemerintah bertindak bisa mengatasi. Tapi ingat, berbuat baik di Indonesia belum tentu kita mendapat penilaian baik. Kita harus berhadapan dengan kaum kritis. Itu Pak Dedi, itu di tempat pendidikan ada anak yang sakitnya ubaran. Kan aneh di kita ini. Ada orang menjadi pengamat, berkunjung ke barak, ada yang sakit, bukannya kemudian cepat ditangani di dokter, diumumkan di TV. Itu di barak ada yang sakit, Aisyah bebeja ke pelatih da dokter aya. Nari ece sekolah jadi dokter, ukur bisa jadi gitu ece. Meniripu, coba digaji ku negara. Nu gering mah gancang tulungan iroh, lain diumumkan di TV. Ini saya ngingetin sama kaum intelektual. Terus ngomong lagi, itu di baraknya tidak ada bantal, pangmelikeun. Lain diumumkan di TV. Nah, kita ini apa? Saya kenapa ngomong seperti ini? Karena nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berani mengambil tindakan karena takut ada resiko akibatnya diantep. Dan saya katakan, hari ini kita lagi ngurus 273 plus di kabupaten kota mungkin ada 1000. Sudah ini mah kami urus, udah. Nuku diurus ku gubernur jeung bupati wali kota, ulah diudag-udag, ulah ditanyakeun wae, ulah. Geus aya kolotna iman ngurus. Urus tuh nu di jalan Garut keneh kumaneh. Ini orang yang sudah diurus terus-terusan ditanyakeun, can diurus diarantepna ari maneh, sakola luhur-luhur kur bisa kaki. Nah, jangan sampai lulusan Unpas, S1, S2. Nah, gitu. Kita membutuhkan para sarjana yang mampu bergerak, mampu bertindak, pok pek prak bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi masyarakat. Gitu aja. Sehingga hari ini saya berpesan, ya ini saya ucapkan, ini karek pengantar geus panjang kieu nya aing. Itu karek yang terhormat gitu can kabeh. Ya udah, saya ucapkan terima kasih pada para guru besar, para dosen, para pembimbing, kemudian seluruh mahasiswa yang jumlahnya 958. Saya bicara begini, apa sih kelemahan orang Sunda? Kelemahan orang Sunda teh hiji kanyut dinu tarang. Nah, Pak Didi tahu. Naon kanyut dinu tarang teh? Eraan. Kemudian sudahlah, pengangguran di Indonesia banyak dialami oleh siapa? Sarjana. Kenapa sarjana? Eraan, gengsian, sudah. Untuk itu bagaimana kalau ingin mendapat pekerjaan? Jangan pernah tong eraan, jangan pernah bahasa Indonesia na maluan da teu pantes. Maunya besar kemaluan kan teh cocok gitu loh. Jadi terbalik gitu bahasa teh menjadi jadi kacau Pak. Era teh malu. Kan era teh malu Pak, era teh malu. Era bahasa Sunda, bahasa Indonesianya malu. Gede ka era cek bahasa Sunda. Lamun bahasa Indonesia kan gede kemaluan pan teu nyambung. Nah, maksudnya gimana sih, naon si apa yang menjadi penyebab kita ini gengsi Pak, gengsi diheulakeun, kejo nganyuk. Udahlah. Lakukan apa saja yang ada di mata Anda. Jangan pernah berpikir Anda lulus di lamaran, jangan pernah berpikir Anda harus punya modal kerja, jangan pernah berpikir apapun. Kenapa? Kalau kita punya keinginan, kalau kita punya kemauan, maka Tuhan akan memberikan jalan. Saya boleh bercerita tentang kisah sukses saya. Saya ini kuliah, itu tidak biaya orang tua. Saya kuliah, itu kuliahnya kuliah karyawan yang malam hari. Namanya Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman. Sekolahna bubar tak ayeuna. Gara-gara ketua yayasanana riweuh kanu duit wae. Itu. Nah, itu kemudian
Pada siang harinya apa yang saya lakukan? Di yayasan itu udah ada SMA, ada SEMEA. Saya jualan bala-bala, gorengan, permen, buku tiap hari begini, kia di kantin. Untuk apa? Bekal saya kuliah. Anda tahu nggak? Jarak dari tempat rumah kontrakan saya dan kakak saya itu ke tempat kuliah jaraknya 5 kilometer. Kalau pulang kuliah, saya tuh suka ngakalin diri. Gimana caranya ya? Pulang kuliah makan nasi goreng nggak bayar. Maka saya ikut jalan kaki bareng Pak Komaruzzaman, pegawai pengadilan agama Purwakarta. Lempang aing. Nah itu. Nah kalau di jalan itu selalu diajakin makan nasi goreng, makan bakso atau makan mie ayam, gratis makan malam. Itu saya lakukan. Kemudian saya pandai menulis. Maka ada waktu itu ketua Golkar, itu nama almarhum Bapak Bisri Harjoko, itu pidatonya saya bikinin. Lumayan itu satu teks pidato 5.000. Saya itu dapat semalam 3 jenis pidato 15.000. Rajin. Setelah itu saya harus nyusun skripsi. Gimana caranya nyusun skripsi? Saya penelitian gratis. Maka saya melamar menjadi tenaga kontrak PT Indo Barat Rayon. Lumayan dapat gaji sebulan 200.000 sambil penelitian. Orang perusahaannya nggak ngerti saya penelitian. Saya penelitian Pak. Setelah setahun penelitian maka saya bisa ikut skripsi. Duit menang, skripsi angges. Selesai itu apa yang saya lakukan? Menjadi penghubung beras antara pabrik dan yang punya heuleran. Maka saya waktu itu menghubungi yang punya heuleran, punya beras nggak? Punya, mau nggak dikirim berasnya sekian? Harganya berapa? Di pabrik harganya berapa? Saya antrin, saya nyopirin truk, antrin. Jadi perjalanannya panjang dan tidak lupa puasa Senin Kemis, jangan pernah berhenti dan jangan lupa juga orang tuanya harus ikut mendoakan. Tidak ada keberhasilan tanpa langkah awal. Tidak ada yang ujug-ujug jadi direktur, tidak ada yang ujug-ujug menjadi gubernur. Bertahap saya jadi anggota DPRD, ketua komisi E, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI, nyalon wakil gubernur mah teu kapilih da aing teh meureun lain jadi wakil gubernur kuduna jadi gubernur. Semua perjalanan kita bisa melewati dengan baik dan semuanya harus dimulai. Jadi tidak ada keberhasilan itu langsung sampai ke puncak, tidak ada. Yang langsung ke puncak nanti tidak akan lama dia akan turun lagi. Kenapa? Karena dia tidak memahami tahapan-tahapan hidup dengan baik. Dia tidak akan bisa menyelesaikan berbagai problem dengan cekatan. Kenapa? Karena dia tidak punya pengalaman. Makanya kalau hari ini saya cepat menyelesaikan masalah, karena saya sudah terbiasa menghadapi demo, saya biasa. Jembatan rugrug biasa, nyang harapan ma icih ma eroh ma imah tiap hari di rumah saya penuh orang dengan berbagai problem. Saya terbiasa. Yang tidak terbiasa satu, saya itu menghadapi wanita cantik, tidak terbiasa saya. Nah, ini sebuah proses. Untuk itu dimulai. Dan yang paling utama di Indonesia ini tidak pernah sesuai kejuruan. Jurusan hukum, dagang bakso, itu nyambung. Tapi dia jadi saudagar bakso. Jurusan ilmu ekonomi belum tentu dia jadi saudagar sukses. Semua di Indonesia tuh out of the box. Orang berdasarkan apa? Berdasarkan pikiran dan hatinya. Maka prinsip dasar kepemimpinannya, prinsip dasar ekonominya, prinsip dasar kehidupannya, cing caring cing pageh kancing, set saring set pageh iket. Apa itu artinya? Sifat maskulin itu ada pada pikiran manusia, simbolnya kepala, maka dia harus diikat ke maskulinannya agar tidak terlalu maskulin. Karena orang Sunda itu bertuhannya, kata Menteri Agama, itu lebih dominan bertuhan feminim, bukan bertuhan maskulin. Kemudian sifat feminimnya
Cing caring cing pageh kancing. Itu artinya apa? Sifat-sifat feminim, sifat-sifat rasa. Karena di kancingan orang Sunda mah rasanya disembunyikan, tidak pernah diumar di medsos. Hate nyeri hate ku salaki tara nyarita cicing. Orang di kancingan keun bae. Biarkan derita ini aku tanggung sendiri. Orang tua pun tidak boleh mengetahui apa yang aku rasakan. Karena suamiku adalah pilihanku, maka aku harus menanggung beban atas cinta yang ku ekspresikan tanpa persetujuan ibu dan ayahku. Kan begitu. Ulah giliran ngajodoh sia di satujuan, giliran ngagugat cerai sia bebeja, ulah. Ini ditahan di sini. Kancing, kancing itu simbol apa? Simbol feminisme. Simbol apa? Simbol aurat. Karena simbol aurat, simbol apa? Simbol syar'i. Maka ada feminim, ada maskulin. Yang maskulin teh yang diikat, tapi jangan terlalu diimbar maskulinismenya. Lambangnya apa? Ikat hulu. Hulu naon? Maung. Maka lambang maskulinnya orang Sunda maung. Maung. Maung mah sok sorangan. Tara abring-abringan. Maung mah lamun moro sorangan. Tara abring-abringan. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku maung tapi sok abring-abringan, lain maung eta mah sia teh bebek. Oh ya maung mah celurit. Oh wah sia teh. Kemudian maung itu punya karakter. Satu, dia punya teritorial, punya wilayah kekuasaan. Di cirianana kuman di kiihan. Itu kalau ada tiang maung ki'i, itu wilayah teritorial batasan. I aing rajana sia, ulah diganggu. Nah kemudian yang kedua adalah dia senang pada kesendirian. Kemudian ketika berburu dia turun. Ketika turun dia ngintip mangsanya. Ya kemudian ketika berhasil dia tidak pernah sombong. Dia makan berdasarkan kebutuhan. Setelah itu dia kembali ke tempat pertapaannya. Kalau gagal dia tidak pernah marah. Tidak pernah frustasi. Dia kembali ke tempat pertapaannya untuk menunggu langkah berikutnya. Itulah maung. Anu sok curhat malah lain maung bebek. Kemudian itu lambangnya, sifatnya bagaimana? Dedehan, ulasan, asian. Itu kok suka memakan? Tidak. Itu adalah bagian dari tugas titah alam, titah Tuhan. Bahwa dia adalah pengendali seluruh ekosistem pada sebuah wilayah. Mau?